Hai Bunda, kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini kita akan bahas berapa lama bayi bisa bertahan setelah ketuban pecah. Simak terus videonya ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Bunda juga bisa jadi teman aku di TikTok @bidanisna. Jangan lupa follow ya. Terima kasih. Air ketuban itu adalah komponen yang penting dalam kehamilan, Bun. Air ketuban ini memiliki banyak fungsi ya, Bun. Yang pertama, berfungsi untuk melindungi janin dari benturan. Ketika terjadi benturan, tidak langsung mengenai si janin kita karena ada air ketubannya. Kemudian yang kedua, air ketuban juga berfungsi menjaga suhu di kandungan kita itu tetap stabil. Bisa dibayangkan ya Bun, kalau misalkan Bunda lagi di area yang panas atau di area yang dingin bersalju. Kalau tidak ada air ketuban, suhu di dalam kandungan ini juga bisa terpengaruh oleh suhu ruang. Nah, dengan adanya air ketuban ini, suhu di kandungan kita tetap stabil. Air ketuban juga melindungi dari infeksi luar. Tentunya di area jalan lahir kita itu memiliki banyak bakteri ya Bun. Apabila ada bakteri jahat dan si janin kita itu nggak punya perlindungan cairan ketuban, bakteri jahat itu mudah sekali untuk masuk ke janin kita. Nah, karena adanya air ketuban itu, maka bayi kita terlindungi dari infeksi. Apabila cairan ketuban ini sudah pecah, tentu saja fungsi-fungsi yang tadi itu menjadi berkurang, Bun. Contohnya, janin mudah infeksi karena sudah tidak ada perlindungan dari air ketuban itu tadi. Kemudian suhu di dalam kandungan juga sudah berkurang, artinya tidak suhu ideal sebelum adanya air ketuban. Kalau usia kandungan Bunda itu sudah di atas 37 minggu, kemudian ketubannya pecah, belum ada kontraksi. Nah, biasanya memang harus segera dilahirkan karena ketika ketuban kita sudah pecah, bayi kita bisa bertahan antara 12 hingga 48 jam. Tetapi ini tidak semua kasusnya sama, Bun. Artinya ada bayi yang bisa bertahan antara 12 hingga 48 jam. Tetapi ada bayi yang tidak bisa bertahan selama itu. Itulah mengapa ketika ketuban Bunda sudah pecah, memang harus segera diperiksakan. Harus dipantau detak jantung bayinya. Kalau detak jantung janinnya itu sudah mulai menurun, atau detak jantungnya meningkat, detak jantungnya tidak stabil, ini perlu segera dilakukan tindakan. Biasanya terapinya kita akan diberikan pilihan seperti persalinan normal atau persalinan sesar. Ini semua tergantung pada kondisi kita dan kondisi janin kita. Ketika kondisi janin kita masih stabil, kondisi ibunya bagus, biasanya memang akan dirangsang untuk persalinan per vagina. Diberikan induksi untuk merangsang kontraksi agar terjadi pembukaan. Tetapi apabila pas diperiksa sama dokter ternyata detak jantungnya itu sudah tidak beraturan, biasanya dokter akan mengambil tindakan mempercepat persalinan dengan emergensi sesar. Beda lagi kasusnya kalau usia kehamilan Bunda belum 37 minggu. Kalau usia kehamilan kita itu belum 37 minggu, itu artinya janin kita itu belum matang, belum siap untuk dilahirkan. Karena janin dikatakan matur atau matang, artinya janin itu siap untuk dilahirkan, itu minimal usia 37 minggu. Kalau usia kehamilannya belum 37 minggu, kemudian ketubannya sudah pecah, biasanya dokter akan memantau beberapa minggu. Tetapi ini disesuaikan juga dengan kondisi janin dan kondisi ibunya. Kemudian pemantauan ini tidak boleh dilakukan di rumah. Ibu akan mendapatkan perawatan di rumah sakit, akan dipantau terus kondisi janin, kondisi ibunya, seperti itu. Selanjutnya nanti bayi kita akan diberikan obat untuk mematangkan parunya. Jadi agar paru-paru si janin itu lebih cepat matang, agar segera siap untuk dilahirkan. Ciri-ciri kalau ketuban kita itu sudah pecah Bun, biasanya kita mengeluarkan air dari bawah, dari jalan lahir kita ngeluarnya air itu tidak berasa. Berbeda dengan kencing, kalau pas kencing itu kan kita tuh kerasa pas mau kencing gitu ya, ada rasanya. Tetapi kalau air ketuban itu kita tidak merasakan apa-apa biasanya, hanya seperti air yang mengalir saja. Kemudian kalau untuk berdiri, airnya yang keluar itu tambah banyak. Kemudian baunya juga berbeda. Kalau bau air kencing biasanya pesing. Kalau air ketuban itu biasanya cenderung baunya itu seperti pemutih atau kadang-kadang tidak berbau.
Dan untuk warnanya, biasanya kalau air ketuban itu ada yang putih jernih seperti ada putih telurnya, ada juga berwarna kekuningan, ada juga yang berwarna kehijauan. Mudahnya, kalau air ketuban itu pas keluar, dia keluar begitu saja. Kita tidak akan bisa menahannya. Ketika air-air yang lainnya, biasanya kalau keluar itu kita bisa nahan. Contohnya seperti air kencing. Nah, kalau air kencing itu kita bisa nahan. Tapi kalau air ketuban itu nggak bisa ditahan, akan keluar begitu saja. Jadi, ketika ketuban Bunda sudah pecah, yang harus Bunda lakukan yaitu langsung periksa ke tenaga kesehatan terdekat. Kalau Bunda tinggalnya ada di desa, biasanya di desa itu ada bidan desanya. Harus segera periksa. Karena kita tidak akan tahu kondisi janin kita apabila tidak diperiksa. Kalau diperiksa nanti kan bisa ketahuan kondisi janinnya, detak jantungnya bagaimana. Ketika Bunda menunda-nunda pemeriksaan, ketubannya sudah pecah tapi masih ditunggu dulu, kan belum sakit perutnya, misalkan kayak gitu ya. Ini bisa berefek samping yang lainnya loh Bun. Contohnya, kalau kita menunda-nunda periksa, cairan ketubannya itu sudah habis, bayi di dalam itu sudah mulai tidak sejahtera. Bayi sudah mulai gelisah, bahkan apabila bayi sudah mulai stres dalam kandungan, bayi bisa BAB dalam kandungan. Nah, kalau bayi BAB dalam kandungan kemudian terhirup oleh bayi itu sendiri, ini bisa berbahaya menyebabkan gagal nafas ketika lahir.